Kalau nama asli mah Andriansah, tapi banyak yang manggil mah Bom Bom. Dari sekarang juga, nama panggung pasti Bom Bom Riot sih. Saya mah tukang kopi, sekalian masih sih manggung-manggung masih, tapi kebanyakan sekarang lagi di kedai kopi. Karinding tuh alat musik, dulunya jadi mainan, sekarang jadi alat musik, itu aja sih. Itu grup saya yang paduan suara tapi metal, tapi metal, namanya Sumbatikoro. Kalau Karinding, sekali-sekali Karinding, tapi untuk solo sih, proyek-proyek solo kayak, puisi, kayak ini, ya pasti diselipin Karinding. Saya tahu Kasunda dari 2013, waktu itu saya bikin acara, baru kenal Kak Asep dan lain-lain lah. Jadi itu dari 2013 sih. Kalau aktif di Kasunda emang saya nggak aktif, saya mah lost sinyalnya lost kalau di sini mah, gitu. Awal mulanya sebagai anak muda yang pengen bikin gebrakan, pengen bikin satu pertunjukan, saya tarik dulu ke yang dulu ya sebelum 2013 saya punya grup Karinding, Karinding Riot, 2011 itu tuh. Saya pikir, "Kok kenapa nggak bikin acara di rumah?" Gitu. Saya bikin 2013 dengan konsep ngumpulin anak-anak di sekitar, Bandung Timur, kepanitiaan. Terus yang mainnya juga kebanyakan yang dari, Bandung Timur, Rancaikek, Jatinangor, sama Cicalang. Waktu itu nggak kepikiran buat profit, lebih ke ya menjalin silaturahmi sih sebenarnya. Untuk profit nantilah untuk kedepannya dan lain-lain lah. Dan ya kabar buruknya ya gitulah, acara berlangsung tapi ada satu hal yang bikin kacau, sangat, susah itu kalau diomongin, nantilah off iya belakang kamera aja. Jadi 2009, 2010 itu saya nonton Karning Attack sih, awal mulanya Karning Attack, terus coba nyari sendiri, beli Karinding di mana, saya nanya-nanya ke beberapa personil, di Rancaikek ada namanya Babaungkap, salah satu grup tua juga yang ada di Rancaikek, nggak tua sih sebenarnya 2009 kalau nggak salah, atau 2010 lah. Saya nanya terus rekomen ke Dago, terus saya nanya lagi ke personil Karinding Attack, ternyata mereka membuka juga kelas Karinding. Waktu itu di Kamenrum, di Bandung, saya nyobalah gitu, nyoba masuk ke sana dan ternyata hasil akhir dari kelas Karinding itu bikin grup ternyata. Dari sana tercetus ya menjadi sebuah grup namanya Karinding Rayat, kayak gitu. Sekarang teh mati suri, anak-anaknya lagi sibuk masing-masing, saya sibuk dengan kegiatan saya, jadi nggak bisa ngumpul lah gitu. Ada beberapa yang nge-band, ada yang jadi bapak rumah tangga, ada yang enggak sih, tapi tahu sih Cekas. Lebih tepatnya saya lebih tahunya Kasundanya sih, kalau Cekas tuh 2017-an kalau nggak salah, atau 2018 baru ada nama Cekas itu. Saya lebih tahunya Kasunda sebenarnya. Mundurnya tuh sebenarnya tahun 2000 berapa ya, 2016 itu sebenarnya udah menurun, masih menurun tuh. Kalau dulu 2010, 2011 itu gigs untuk band Karinding itu banyak, banyak yang ngundang ke sana kemari, itu ada grup Karinding, grup Karinding. Menurunnya tuh 2016 kalau saya lihat mah. Kemudian hari ini itu stuck gitu. Ketika jadi kan naik nih, turun, nah itu teh stuck gitu. Jadi mati enggak, disebut hilang enggak, tapi ada gitu. Kayak gitu sih fenomenanya saya lihatnya kayak gitu. Dan itu sepertinya memang, pasar ya, balik lagi ke pasar. Pasar lagi seneng apa, pasar lagi menyukai apa, kayak gitu. Kalau dulu mah
karena mungkin, Karining itu sebuah musik yang baru dan masyarakat tuh banyak ya permintaan ke sana, pada akhirnya IO-IO yang bikin acara itu ya wewenang-wewenangnya ya grup Karining. Tapi kalau sekarang kan enggak, mereka berpikir 2 kali untuk mengundang grup Karining karena masanya apakah masih ada atau enggak, kayak gitu sih. Ya. Yang sangat berkesan mah semuanya juga berkesan ya, tapi ada cerita yang paling lucu menurut saya. Dulu waktu saya SMA, saya ke mana-mana tuh bawa celempung. Cowok kan celempung gitu, heeh. Yang di belakang ini nih. Kalau digandong ini kayak tahu tukang lahang? Tukang lahang? Nah, tukang lahang itu kan ke mana-mana itu bawa selongsong bambu gitu ya. Nah, saya tuh suka disirikan lah gitu ya, disirikan. Tukang lahang ke mana? Cenah kata temen aku teh gitu tah. Suatu ketika saya manggung di lemburna, jadi kampungna dan dia meminta maaf. "Maaf ya, cenah dulu saya suka ya nyirikan gitu lah tukang lahang." Dan akhirnya mereka ya seneng lah, lebih seneng lah. Kesan yang paling lucu mah itu sih sebenarnya. Kurang materi sih. Salah satunya itu sih, sebenarnya saya tuh dulu tuh pengen mencoba sekalian mem mem apa, mempetakan ya. Jadi membuat peta di Bandung Timur tuh ada grup apa aja. Nah, salah satunya ternyata ada Kasunda. Dan saya baru tahu bahwa Kasunda itu baru dibentuk tuh 3 bulanan lah gitu. Sebenarnya grup baru itu tuh waktu 2013 tuh. Itu tuh yang menemukan tuh sebenarnya bukan saya, tapi ada anggota dari kepanitiaan yang, emang ada ini si Kasunda, coba kontak." Oh ternyata responnya bagus, kayak gitu sih sebenarnya. Jadi dulu mah, karena mungkin akses untuk menuju ya masih jarang lah ya, masih jarang, maksud tuh Instagram, terus ya dulu ada Facebook sih ya, ada Facebook, tapi kan masih tetap, kabar-kabar punya band itu masih tetap mulut mulut by mulut ya nih. "Wah si ini punya band ini," bener, kayak gitu, 2013 itu. Dan kebetulan ya kita ketemu sama Sunda. Saya pikir yang di Rancaikek sekarang yang sisa itu ya Kasunda yang masih bergerak gitu, yang punya gerakan masif ya, maksud tuh, Kasunda punya kelas Karining, Kasunda punya program untuk ngebina anak-anak muda yang untuk belajar Karining, kayak gitu. Ya satu-satunya Kasunda. Saya harap sih Kasunda nggak menghilang ya. Kedai saya itu kan tempatnya cukup luas ya, terakhir obrolan terakhir itu ada grup, dari Kasunda yang mau launching katanya gitu. Dan saya sampai hari ini ya masih jadi pemerhati lah, bukan lagi pemain ya, karena mungkin umur juga sudah lumayan, sudah lumayan. Terus saya lebih lebih memilih untuk jadi supporter lah, support untuk, tempat, untuk, ide, untuk apapun itu, untuk komunitas Karining. Bagus sih karena untuk untuk anak muda yang belajar musik sebenarnya bagus untuk untuk kesehatan mentalnya ya sebenarnya ya, untuk belajar musik, teater. Karena kan saya kan kalau mau sombong nih saya S2 di Unpad ya, kalau mau sombong. Jadi saya jadi saya jadi saya pikirnya ketika ada anak-anak muda yang pengen belajar kesenian, ya itu bagus untuk mereka, untuk motorik, untuk kreativitas, kayak gitu. Dan ketika mendengar Karining masuk kurikulum, ya saya sangat support sih, sangat ya semoga saja enggak sebatas hanya jadi kurikulum aja, tapi menjadi sesuatu yang yang mengindahkan dunia lah ya. Karena seni itu ya membuat indah gitu. Ya kebayang lah kalau hidup tanpa seni, kayaknya nggak indah.
jago kene, saya mah jago kene dah. Dulu sih ada sih ya, dulu tuh saya gini kan, saya belajar ke Bandung gitu ya, ke apa, ikut program anak-anak Karining Attack yang kelas Karining itu. Terus saya pikir kenapa nggak bikin di Rancaikek, saya bikin 2011 atau 2012 lah, saya bikin dan alhamdulillah saya nelurin 2 grup band Karining dulu tuh, yang namanya Layung Hideng sama satu lagi saya lupa karena panjang namanya. Dan mereka memang bertahannya hanya sebentar karena mungkin ya balik lagi karena pasar tidak ada yang mau mereka. Karena itu balik lagi ya, untuk menjadi seorang musisi itu harus mengikuti pasar atau mereka menciptakan pasar. Dan ya mau nggak mau kalau nggak bisa ngikutin itu ya mereka kegusur. Itu problematik jadi seorang musisi sih. Jadi lebih, apa ya, hidup menjadi musisi di Indonesia kayaknya masih PR lah. Masih jangan jangan berharap lah. Kecuali kamu ke industri, kamu jadi budak label label major ya yang gede-gede gitu yang mau diatur. Kalau bahasa ininya mah maaf, jadi jablay kayak gitu, pasti survive pasti survive. Jadi maksud jablay itu gini, kalau misalkan ada pesanan, bisa nggak main Karining tapi gini, bisa nggak, tapi dia nggak ngeluarin karya originalnya gitu. Jadi by pesanan kayak gitu. Ya mereka pasti bakal survive, tapi ya sangat disayangkan mereka jadi jablay kalau kata saya. Suka duka saya di Karining mah banyak ya, karena saya penelitian skripsi, tesis, ada hubungannya dengan Karining, tapi lebih ke Celempungnya sih, lebih ke Celempungnya. Saya menemukan beberapa, apa ya, karena kan dituntut untuk menulis bagaimana filosofi atau nilai yang terkandung dalam, apa, Celempung kayak gitu. Nah, yang lucunya tiap orang itu beda-beda secara pemaknaan yang mereka dapat gitu dari alat musik itu. Saya nangkap sih, oh pemaknaan itu berarti memang untuk by individu gitu. Jadi jangan harap ini diterapkan untuk semuanya gitu. Tapi dalam bahasa Sundanya mah sapamanggihna lah, seketemunya gitu, seketemunya. Nah, yang lucunya, yang bikin saya sedih, kadang-kadang nggak sinkron apa yang mereka ucapkan dengan yang mereka lakukan. Kadang-kadang gitu, ketika ada satu yang ngomongin silih asih, silih wangi, tapi mereka masih ngomongin batur gitu, masih kata saya teh ya jadi lebih apa ya, jadi paradoks lah gitu ya. Ngomongin kebaikan tapi apa yang dilakukannya yang jauh gitu. Sedih sih, tapi ya itu kan fenomena masyarakat kita. Tapi memang ada sih yang apa, secara nilainya mereka nggak tahu, tapi secara perilakunya ya mereka melakukan itu ada. Cuman ya itu, sangat disayangkan dan ya sedihnya itu sih ada yang apa, kurang suportif. Ya lamun anak sekarang mah support sistemnya nggak dibangun tak kayak gitu. Untuk grup si Karining teh, komunitas Karining itu support sistemnya memang ya nggak dibangun secara sehat gitu. Jadi masih masih ketergantungan akan dana dari pemerintah, masih masih pengen ada sponsorship kayak gitu, nggak dibikin mandiri gitu. Masih jauh sih gitu ke arah sana, tapi saya harap ke depannya ya kayak gitulah si komunitas tuh, beginilah, hidup di komunitas atau menghidupkan komunitas itu sih. Yakin, sadar, dan sabar. Secara apa ya, secara teori itu tuh sangat 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 bagus gitu ya, sangat sangat bagus untuk diterapkan di kehidupan, tapi kadang ada juga yang tahu tapi tidak melaksanakannya. Jadi bukan hanya sekedar tahu sebenarnya, tapi harus dengan praktek-prakteknya, harus dilakukan. Jangan hanya sebatas jadi bacaan gitu, hanya tulisan gitu, ya lakukeun atuh, kayak gitu sih. Bagus sih cara diterapkan di kehidupan mah. Belief, keimanan, itu mah, keimanan, heeh.
Yang namanya belief mah, iman mah, yakin mah, ya untuk diri sendiri. Jangan maksain ke orang lain. Ih, yakin nih tembus, ya jangan dipaksain ke orang lain. Ya sok we pasang sendiri kalau tembus mah, kayak gitu. Wah, jadi judi. Ya nggak apa-apa lah ya. Ya paling gampang mah emang analoginya kayak gitu. Kesadaran kayak introspeksi sih, lebih ke introspeksi apa yang kita lakuin tuh kayak gimana. Apakah ginilah, saya ngomong gini teh apakah ada orang yang kesinggung nggak? Itu saya kan kalau habis ini pasti ya kepikiran gitu. Maksud tuh ada yang kesinggung ya saya ngomong gini, itu teh udah apa nilai sadar itu di sana sebenarnya. Karena kan ada juga yang nggak sadar gitu ya. Apa yang mereka lakukan, ini efeknya gimana ya? Mereka tuh kadang-kadang nggak mikiran ke sana karena sadarnya itu nggak apa ya, nggak malah ya nggak sadar gitu, nggak sadar. Kumaha nya bahasana, ya gitulah, sadar mah, susah untuk dijelasinnya sadar mah. Nah itu mah kayak kayak gini ngerasa lapar, saya sadar lapar gitu, kayak itu. Jadi apa yang harus dilakukan gitu, saya melakukan ini, sadarnya itu teh atas keinginan siapa gitu, kayak gitu. Sadar itu di sana sih sebenarnya titiknya. Bukan hanya sebatas, "Oh iya sadar, kamu harus sadar ya jadi orang." Enggak, bukan gitu. Maksud tuh sadar itu ya, apa yang kamu lakukan itu efeknya gimana, lebih ke sana sih, kalau saya ngelihatnya ya. Itu untuk orang lain. Sabar, eee, sabar itu lebih menitik beratkan hasil sih, kalau saya. Hasil yang didapat apakah, maksimal atau minimal, ya itu harus sabar. Syukurlah kalau ini mah. Sabar teh kayak apa ya, kalau ada musibah ya sabar kayak gitu. Ya lebih ke hasil sih sabar itu. Menyabar apa ya balik lagi ke diri lah itu mah ya. Sabar untuk diri sendiri bukan bukan untuk orang lain sih. Jadi 3 makna itu tuh untuk diri sendiri sebenarnya. Yakin, sadar, sabar itu untuk diri sendiri bukan bukan untuk orang lain tapi ya karena kan Karining juga kan ketika main ini kan yang ada di dalam kita gitu. Kalau apa, beberapa kayak Pakimung, Baolot kayak gitu, ya mereka menyadarinya ini tuh suara yang dari kita. Kan itu yang ini. Yakin akan yakin akan itu suara kita, kita harus menyadari itu suara kita dan harus memainkan dengan sabar kan kayak gitu kalau secara musisi ya, kalau kemusisian nih. Tapi kalau untuk kehidupan, untuk live ya pemaknanya seperti itu. Kita harus yakin apa yang kita lakukan, sadari apa yang kita lakukan dan harus menerima hasilnya dengan kesabaran kayak gitu. Proses itu kan lama nih, nah tapi kita nggak sabar ya nggak jadi apa-apa, begitu. Ya, iya, Oh, bang, enggak sih. Iya, heeh. arti Arti seni ujur ya berat. Soalnya jarang ada yang ini, paling, kopi sabaraha paling gitu. Jarang sih yang ngomongin seni. Seni untuk saya ya penyelamat hidup lah. Jadi saya dulu, tukang mabok, saya dulu nggak sabaran, saya dulu nggak apa ya, ya dengan seni mah hidup jadi indah gitu. Lebih ke sana sih, tapi proses pendapatan apa ya, intisari seni lahnya, intisari seni itu ya prosesnya lah panjang gitu. Saya menjalani itu dari 2009 kalau nggak salah. 2009 saya main band di sekolah kayak gitu, sampai sekarang berarti udah berapa tahun, udah hampir 16 tahun ya? Iya 16 tahun. Nah proses itu tuh membentuk jati diri saya gitu, membentuk, karakter saya kayak gitu. Seni itu yang jadi penyelamat hidup. Kayaknya kalau saya nggak jadi seniman, saya jadi preman kayaknya.
Jadi saya kan dekat dengan lingkungan itu dulu ya. Jadi kalau pengen curhat saya pas pengen curhat, saya tuh mabok-mabokan tuh dari SMP kayak gitu. Tapi ya balik lagi ke yang tadi ya, kenapa jadi kurikulum itu ya bagus gitu. Mungkin dulu saya nggak nemu nemu medium yang bisa ngeluarin energi energi berlebih seorang anak remaja gitu, dan ketemunya ya yang negatif itu ya jadilah gitu. Dan saya harap, ketika wadah-wadah ini banyak nih, tempat-tempat wadah penampungan energi-energi remaja ini, ya semoga saja mereka jadi lebih tertata kehidupannya gitu. Tapi untuk saya nggak menarik, harus mengalami itu dulu. Bisi telat dongna gitu weh. Karena yang korupsi kan gini-gini kan ya. Ini kalau anak kecil nih ada yang nakal gitu, oh ini cuma kenakalan ya gitu. Tapi kalau korupsi kan berarti kan kenakalan orang tua tapi nggak disebut gitu kan. Berarti si bapaknya teh baongna telat gitu. Kayak gitulah. Eee, Tanggapannya sangat tidak terduga ya sebenarnya. Saya juga nggak kepikiran sih orkestra dengan Karinding itu disatuin kayak gimana. Tapi saya harap, karena saya kan nggak tahu ya secara konsep dan musikalnya. Saya harap tidak saling membunuh. Tidak saling membunuh tuh gini, eee, Karindingnya jadi mati dengan gen si orkestra, atau orkestra itu hanya sebatas pengiring gitu. Saya harap sih si konsepnya jadi balance lah gitu, balance, saling saling mengisi, saya harap gitu. Karena untuk beberapa studi kasus ada, yang menerapkan alat musik tradisional dengan alat musik konvensional, biasanya suka tubrukan gitu, malah mah saling membunuh atau hanya sebatas tempelan jatuhnya. Saya harap tidak seperti itu sih, kayak gitu. Cuman saya excited sih pengen pengen nonton juga kalau kebagian tiket. Cintailah produk-produk Indonesia karena ya salah satu memang itu jargon TV ya, sebenarnya mah cintailah produk-produk Indonesia itu. Tapi memang kalau dipikir ya memang itu ada benernya gitu, itu kan produk asli kita, kenapa nggak dicintai, kenapa nggak dikenali dulu deh, karena ya kalau cinta mah Kakak kalau tanpa kenal kan nggak mungkin cinta ya, kenali dululah gitu. Dan ya pelajari secara apa ya, secara culture ya, kamu berasal dari mana, kamu lahir dari mana, bapak ibumu orang mana, ya itu kayaknya bakal ngebantu kayak ke arah sana. Karena tanpa menyadari mereka lahir di mana, tinggal di mana, terus ya apa ya, untuk mengenali itu tuh agak sulit gitu, agak sulit. Saya harap, anak-anak muda lebih lebih ada awareness ke sana sih, lebih aware ke sana dengan culture ya, bukan culture skena ke kedai kopi, bukan. Tapi lebih ke sorry nih, tapi lebih ke culture yang memang ya mereka lahir di Bandung, lahir di Jawa Barat, dia punya darah Sunda, ya seenggaknya bahasa, sistem sosial, kesenian, ekonomi kayak gitu ya dibangun kesadaran akan bukan balik lagi sih, ke kebudayaannya sendiri-sendiri gitu. Karena ada juga yang kayak yang apa ya, pernah ngedenger nggak orang Semarang beli karinding? Padahal kan di Semarang itu ada rinding gitu, ada ini. Jadi bukannya tidak boleh, tapi apa ya, lebih bijak kamu mengenali apa yang ada di daerahmu sendiri. Kesadaran ke sana sih, ke sana. Langkah kakiku terhalang